Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan materi untuk perkuliahan kita hari ini. Saya akan share screen sebentar ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang inklusivitas di sekitar kita, atau ini mungkin lebih ke arsitektur berempati gitu ya. Jadi memang inklusivitas itu bisa muncul gitu ya. Diawali dengan kita harus memiliki empati gitu ya. Empati terhadap lingkungan sekitar gitu. Macam-macam kondisi sosial, budaya, kemudian aspek kenyamanan dan lain sebagainya. Sehingga inklusivitas itu memang identik dengan bagaimana kita bisa peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Ini apa itu gambar ya yang menunjukkan bagaimana kita bisa peka terhadap lingkungan, kemudian melihat ada yang memerlukan bantuan kita tolong dan lain sebagainya. Ini wujud kecil ya dari wujud kecil dari kita sebagai seorang arsitek, bagaimana bisa peduli dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, ini contohnya juga ruang publik ya. Jadi ruang publik itu kan berarti semuanya, siapa saja itu berhak memanfaatkan ruang ini gitu ya. Konsep utama dari ruang publik seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa setiap orang itu memanfaatkan ruang publik itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, dengan cara yang berbeda-beda karena memang mereka memiliki kondisi yang berbeda-beda juga gitu ya. Kondisi itu dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari keterbatasan fisik sampai dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau kita berbicara idealnya ruang publik itu harus bisa memfasilitasi perbedaan itu gitu. Sehingga semua orang itu ketika memanfaatkan ruang publik itu dia bisa nyaman. Ya, dia bisa betah di sana berlama-lama, ngobrol dengan temannya, menghabiskan waktu di sana. Ya. Nah, ini memang PR kita ya sebagai seorang arsitek harus mampu mendesain sebuah karya arsitektur yang semua orang itu bisa memanfaatkannya gitu. Kadang kita kalau berbicara inklusivitas itu kan memang kadang dibatasi untuk disabilitas. Sebenarnya tidak hanya itu. Inklusivitas itu kita berbicaranya lebar gitu ya, luas gitu. Tidak hanya terkait dengan disabilitas. Apa itu kondisi sosial, budaya, teknologi mungkin dan lain sebagainya. Ya, jadi itu masih menjadi pekerjaan PR besar kita ya, bagaimana bisa mendesain suatu ruangan atau karya arsitektur yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Di Indonesia sebenarnya kita sudah mulai mengarah ke sana ya, tapi memang belum merata ya. Jadi biasanya kalau inklusivitas, istilah-istilah itu biasanya desain-desainnya itu diterapkan di kota besar saja gitu. Sedangkan kalau kita mau ke kota kecil, daerah gitu memang sudah susah ditemui desain-desain yang menggunakan prinsip inklusivitas. Tapi tidak apa-apa karena seiring berjalannya waktu, inklusivitas itu karena terkait dengan empati, biasanya dia akan apa ya, akan bisa bisa menyebar gitu ya konsep itu, sehingga itu harapannya arsitek itu memahami itu gitu ya. Kemudian ini contohnya juga kalau kita di kota-kota besar ya, di Jakarta, di Surabaya, itu kita sering sekali melihat abang-abang ini ya yang jualan minuman gitu ya. Dia itu sebenarnya dia jualan di mana saja gitu, tidak hanya di kampung-kampung gitu, tapi dia
berjualan di kawasan CBD, di Monas dan lain sebagainya. Dan kita harus peka terhadap kondisi seperti ini ya, bahwa sebenarnya ada kalangan yang memang membutuhkan ya, membutuhkan arsitektur mungkin ya, desain kita untuk bisa apa itu melakukan aktivitasnya dengan nyaman ya. Nah, kita tidak bisa menutup mata akan fenomena seperti ini, dan kita tidak berhak untuk menghilangkan gitu ya. Jadi semua kita bikin desain yang memang tidak memperbolehkan kalangan ini untuk masuk. Itu kita tidak bisa seperti itu, karena ini memang bagian dari fenomena yang berkembang di kota-kota besar. Ya. Nah, ini kita harus tahu gitu ya, bagaimana mereka melakukan aktivitas, mereka biasanya mangkal di mana, jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan pengamatan seperti itu, sehingga kita tahu mereka butuh desain seperti apa sih. Kalau kita mau memfasilitasi seperti apa gitu, dari desainnya, dimensinya mungkin, atau mungkin titik-titik yang bisa dijangkau gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa menghilangkan eee, itu kondisi seperti ini. Dan itu kita bisa bisa memahami kondisi ini ketika kita peka gitu ya, kita memiliki empati. Ya, kemudian kita wujudkan dalam suatu desain. Ini kadang kita juga berpikir bahwa arsitek itu hanya untuk kalangan tertentu gitu. Jadi hanya orang-orang berduit yang bisa meng-hire arsitek arsitek gitu ya, sehingga bangunan nanti yang didesain itu akan memiliki nilai prestis yang tinggi gitu ya, sehingga hanya golongan tertentu yang bisa mengakses gitu. Nah, ini mungkin yang 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 harus kita hilangkan pemikiran seperti itu, bahwa sebenarnya arsitektur itu untuk semuanya gitu loh, semua kalangan berhak untuk memanfaatkan jasa seorang arsitek gitu ya. Dan semua orang berhak untuk menikmati desain itu gitu, tidak untuk kalangan tertentu. Dan ini juga bagaimana seorang arsitek bisa membuat desain yang orang itu merasa nyaman gitu, merasa nyaman di sana dari berbagai golongan, sehingga tidak merasa ada gap ketika mereka memasuki suatu bangunan. Nah, ini kembali dari judul tadi yang saya sampaikan, sebenarnya konsep inklusivitas itu juga terkait dengan empati ya, bagaimana kita peduli atau peka terhadap kondisi lingkungan yang ada. Nah, di sini menurut Bulmer itu dijelaskan bahwa empati itu adalah suatu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dan menanggap arti perasaan itu. Kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Empati bukanlah suatu diagnosis dan evaluasi terhadap orang lain, tetapi lebih merupakan pemahaman. Empati menekankan kebersamaan dengan orang lain lebih dari sekedar hubungan yang menempatkan orang lain sebagai objek manipulatif. Ya. Jadi memang empati itu terbentuk itu tidak hanya pada saat kita istilahnya memahami dari luarnya saja ya, tapi kita harus paham sampai dengan mendalam, sehingga kita tahu orang ini butuhnya apa sih, kondisinya seperti apa. Sehingga ketika kita sebagai seorang arsitek mau mendesainkan gitu, kita tahu dan itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, di sini arsitektur tidak hanya sebagai ilmu ilmu dalam menciptakan tempat tinggal, tetapi memiliki tujuan dalam segi metafisikal dan mental, karena bangunan secara khusus dapat berbicara pada tubuh dan perasaan manusia. Kemudian arsitektur tidak hanya diciptakan dan dinikmati lewat mata saja, hal itu disebut sebagai ocularentic, kemudian atau retinal architecture.
menurutnya arsitektur sekarang tidak menyentuh pada esensi sensual seperti pada penggunaan material yang tidak dapat menyampaikan apapun dari mana asalnya maupun ketahanan material tersebut seperti pada kaca dan elemen sintetis dan sangat berbeda dibandingkan kayu, batu maupun bata. Hal tersebut yang mengakibatkan arsitektur sekarang terasa hampa, dingin, tak bernyawa, keras, steril, berjarak dengan manusia, kehilangan sensualitas, bahkan tidak manusiawi, sehingga terbalik dengan idealitas yang dianutnya, yaitu arsitektur sebagai bergerak mengikuti waktu. Nah, ini memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa memang perkembangan arsitektur itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, budaya, kemudian kondisi sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga pada kalanya arsitektur itu dia tidak memiliki jiwa gitu ya, tidak memiliki sense gitu ya, sehingga orang ketika berada di dalamnya dia tidak merasakan apa-apa gitu. Tidak ada pesan yang mendalam ketika berada di dalam ruang tersebut. Nah, ini yang kadang kita tidak bisa apa itu namanya kadang kita tidak bisa memahami ya kondisi lingkungan yang ada karena memang lingkungan yang ada di sekitarnya juga tidak memberikan suasana atau sense kepada kita. Nah, ini juga PR buat kita ya, bagaimana kita sebagai seorang arsitektur bisa mendesain sesuatu yang bisa uh, memberikan rasa gitu ya kepada penggunanya gitu, sehingga itu memberikan kesan dan rasa itu bisa diwujudkan dalam berbagai hal, bisa dengan kita menggunakan ornamen atau mungkin dengan tekstur atau mungkin dengan bau-bauan dan lain sebagainya, sehingga material yang kita gunakan itu pasti akan beragam ya, disesuaikan dengan tujuan dari desain kita mau menyajikan ruangan yang seperti apa. Kemudian Palasma juga menyatakan bahwa pengalaman multisensoris harus dimiliki dalam sebuah bangunan karena interaksi esensial antara pengguna dan arsitektur dapat mengaktifkan semua indera yang memperkuatnya. Ya, jadi kita bisa mengeksplor material gitu ya, material yang ada, sehingga karena dengan mengeksplor itu tidak hanya menggunakan material itu saja, itu akan memperkaya rasa gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi ruangan yang kita desain gitu. Seumpama kita mau mendesain kafe kopi, kafe yang menjual kopi gitu ya. Kemudian ketika kita masuk kita bisa menghirup bau-bau kopi, itu kan juga menimbulkan perasaan yang berbeda ya. Indera penciuman kita dimainkan, kemudian suasana ruang juga mendukung. Nah, itu biasanya juga akan memainkan emosi kita gitu ya. Ya, sehingga emosi kita dimainkan dan itu juga akan memberikan pengalaman ruang yang berbeda ke kita. Ini terkait dengan emosi tadi. Jadi memang emosi itu akan terkait dengan empati ya. Jadi ketika orang itu mendapatkan stimulus, kemudian ada emosi, ada concern di sini ya, itu akan meningkatkan empati kita. Ya, jadi memang kadang kita harus bisa melatih emosi kita ya, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap empati. Kita bisa membayangkan orang yang setiap harinya dia hidup dengan kemewahan gitu ya, tidak pernah melihat ke bawah kalangan yang mungkin jauh di bawahnya, itu mungkin rasa empati dia tidak akan terasah gitu ya. Karena stimulus dan emosi yang didapat itu dia tidak pernah mendapatkan itu gitu, sehingga emosinya itu empatinya itu tidak ada, sehingga ketika dia menghadapi lingkungan seperti itu dia tidak ada perasaan empati. Nah, itu yang diperlukan seorang arsitektur gitu ya.
seorang arsitek gitu ya. Kita memang harus meskipun kita berada di belakang meja, kita juga harus tetap jalan-jalan kemana gitu ya, sehingga itu juga mengolah empati kita terhadap lingkungan gitu. Seumpama sekali-kali jalan-jalan ke permukiman apa ya, padat penduduk informal gitu ya, melihat kondisi di sana bagaimana mereka memanfaatkan ruang yang terbatas gitu ya dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Nah, itu juga melatih empati kita sebagai seorang arsitektur. Bagaimana ya cara mendesain suatu hunian yang memang layak bagi mereka dengan kondisi yang yang serba terbatas seperti ini. Nah, itu memang kita harus melatih gitu. Jadi jangan hanya melihat bangunan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu ya, sehingga ketika melihat bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ada, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang jelek atau buruk, sehingga harus dihilangkan atau secara visual tidak bagus. Nah, itu yang memang harus dilakukan sebagai seorang arsitek ya. Jadi memang arsitek itu tidak hanya terkait keilmuannya tidak hanya terkait dengan keindahannya, tapi sosial, budaya dan lain sebagainya kita juga harus paham dengan itu. Nah, ini ada ciri-ciri kemampuan empati, ada empati kognitif, afektif, dan belas kasih. Ya. Jadi ya memang kita sebagai seorang arsitek itu harus memiliki empati ini gitu, mau mendengar orang lain, kemudian menerima masukan dari orang lain, kemudian peka terhadap perasaan orang lain gitu ya. Sehingga kita tahu mereka butuhnya apa sih, mereka pinginnya desain seperti apa sih, mereka mampunya itu budgetnya berapa gitu. Ya ini ciri-ciri kemampuan empati kita dan ini harus diasah gitu. Ya. Kemudian manfaat positif empati. Ini ada 3 ya, sadar bahwa setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya sehingga kita bisa menerima perbedaan gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang tidak sesuai dengan standar yang sudah kita buat itu berarti dia yang salah, bukan seperti itu. Tapi kita ya harus menerima perbedaan itu, kita buat desain yang memang bisa memfasilitasi perbedaan itu. Kemudian mampu mendorong dan mengurangi penderitaan orang lain. Gitu. Jadi jangan bikin desain yang memang bikin orang malah tersiksa gitu. Oh, tangganya itu curam sekali atau mungkin apa standar-standarnya tidak sesuai dengan apa dimensi yang memanfaatkannya. Nah, itu yang memang kita sebagai seorang arsitek harus paham siapa saja yang menggunakan dan desain saya harus menyesuaikan dengan itu. Terus mampu memahami sudut pandang orang lain sehingga dapat menilai seseorang berdasarkan perilaku. Ya ini memang arsitektur itu kita harus harus memiliki kedekatan secara emosional gitu ya dengan klien dan siapapun itu sehingga kita tahu pola pikir mereka, perilaku mereka dan lain sebagainya. Arsitektur dipahami secara luas sehingga proses sekaligus produk pemenuhan kesejahteraan manusia melalui perancangan dan perencanaan ya. Jadi seiring berkembangnya waktu itu memang arsitektur itu kan berkembang ya mulai dari apa itu prasejarah, klasik, postmodern, modern dan lain sebagainya. Ini berkembang dan itu mempengaruhi gitu ya. Mereka bisa berubah dari klasik, modern, ini karena mereka dipengaruhi karena arsitektur dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, kondisi sosial, budaya, teknologi, politik dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini juga apa itu setiap timeline itu dia memiliki karakter yang berbeda. Ya, dengan apa dengan seperti itu kita sebagai seorang arsitek nantinya harus bisa memposisikan gitu. Ya. Inklusivitas itu
sebenarnya harus adanya di mana sih, dan bagaimana kita melihat melihat inklusivitas itu dari berbagai timeline itu gitu loh. Ya. Jadi mungkin memang isu-isu inklusivitas itu muncul akhir-akhir ini ya, tapi sebenarnya itu sudah sudah ada mulai zaman dulu ya, karena memang keberagaman itu sudah ada mulai dari awal. Nah, kadang kalau kita berbicara inklusivitas itu memang ada beberapa poin ya. Ada kenyamanan fisik dan psikis gitu ya. Jadi kenyamanan fisik ini terkait dengan sesuatu yang bisa kita rasakan gitu ya. Dalam arti terkait dengan kondisi fisik kita, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu, apakah terlalu tinggi, terlalu sempit, atau terlalu kecil gitu ya, sehingga mengakibatkan fisik kita cepat lelah. Ya, dan sebaliknya psikis gitu ya. Kadang kita melihat sesuatu itu saja mengganggu psikis kita karena mungkin yang ditampilkan tidak bagus, atau mungkin ada sesuatu yang buat kita itu merasa jengkel gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara inklusivitas ya, ini harus diperhatikan gitu, kenyamanan fisik dan psikis. Siapa sih yang menggunakan nantinya gitu. Kalau anak kecil ya kita harus tahu dimensi yang cocok untuk mereka itu seperti apa gitu. Terus kondisi psikis mereka seperti apa gitu. Apakah nanti warna-warna yang kita gunakan itu menggunakan warna-warna gelap gitu kan, itu tidak cocok ya, harus dengan warna-warna terang ya. Terus kemudian desain desain yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu kita harus tahu siapa yang nanti memanfaatkan desain kita. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di gambar sebelah kiri bawah ini, kita bisa menebak karakter mereka itu seperti apa gitu. Sehingga kita ketika mau mau mendesain eh niannya gitu ya, kita harus sesuaikan dengan itu. Jadi jangan dibuat sesuatu yang terlalu apa ya, wah gitu ya, sehingga mereka malah merasa asing di dalam rumahnya gitu. Jadi kita harus benar-benar paham dengan. Nah, sama halnya dengan ini ya, kenyamanan psikis, fisik. Ini contohnya di Kali Code ya, bagaimana sebenarnya kenyamanan psikis dan fisik itu bisa bisa diaplikasikan hanya hanya dengan kita membutuhkan warna ini ya, warna-warna yang berbeda. Sehingga secara psikologis kita melihat bahwa awalnya ini eh, permukiman di tepi sungai yang tidak atau diabaikan sekarang menjadi sesuatu yang bagus di tengah kota gitu ya. Tuh. Kemudian dari aspek keselamatan, keamanan, dan keterlindungan, nah ini kita juga harus paham ya. Contohnya ini di trotoar, kita harus tahu siapa sih yang memanfaatkan trotoar. Trotoar kan dimanfaatkan semua orang, ya. Sehingga ya kita harus bisa menyediakan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi aman aman untuk pejalan kaki dari pemotor, ya. Kemudian pejalan kakinya seperti apa, anak-anak atau mungkin disabilitas dan lain sebagainya, kita harus menyediakan fasilitas itu. Mungkin tangga darurat. Nah, tangga darurat kita mau mendesain seperti apa, lokasinya di mana, nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian konservasi kearifan lokal, budaya, dan sejarah. Ya. Jadi memang inklusivitas itu kita juga harus memandang apa itu konservasi ya. Jadi uh, kita di Indonesia itu sebenarnya kan kaya akan budaya ya, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, arsitektur tradisional dan lain sebagainya, dan mereka memiliki karakter sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara arsitektur tradisional Bali, dia sudah ada pengelompokan dalam satu kawasan gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggabungkan pengelompokan itu, dan kita harus paham gitu, bukan berarti dengan
dengan konsep inklusivitas, kemudian kita tidak tidak atau mengabaikan konsep-konsep tersebut ya. Nah ini juga ini kampung kota ya. Di kampung kota kita harus tahu aktivitas mereka itu seperti apa. Mereka identik dengan ngobrol gini ya, memanfaatkan jalan ya, memang karena keterbatasan ruang publik yang ada gitu ya. Tidak ada ruang publik yang memang bisa mereka manfaatkan dengan nyaman, sehingga mereka memanfaatkan gang-gang kecil untuk, dan ini menjadi karakter mereka, dan ini jangan merasa ini gangguan gitu ya, sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Ini karakter, dan kita bisa memfasilitasi ini gitu, sama halnya dengan ini Kampung Naga gitu ya, dia sudah memiliki pakem-pakem yang jelas, zonasi yang jelas, dan kita tidak dengan kita tidak bisa terus kemudian merubah gitu ya zonasi tersebut. Kita harus tetap menghormati tradisi yang ada. Ini juga permukiman informal di tepi jalur kereta ya. Jadi kita harus tahu jarak aman dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ketika kita mendesain hunian yang ada di sini, kita harus tetap melihat batasan yang ada. Teknologi dan rekayasa arsitektur. Nah, di sini ini contohnya rumah botol ya. Jadi rumahnya Bapak Ridwan Kamil, beliau memanfaatkan botol untuk pencahayaan ya. Jadi botol. Jadi ini rekayasa yang beliau lakukan gitu ya. Kemudian ini karya Andi Rahman, bagaimana kita peduli dengan kondisi lingkungan yang ada ya, mengeksplor lingkungan yang ada, menggunakan pencahayaan alami gitu ya, kemudian banyak bukaan sehingga kita bisa menikmati udara luar dan view yang ada di luar. Nah, ini bagaimana cara kita mengoptimalkan atau berempati dengan hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.